Prabu Harjuno Sosrobau seri 247 Romo Bargowo. Sementara itu, Bathari Dewi Sri Widowati yang berada di jiwa raga Dewi Citrawati merasa gerah. Bahkan bidadari dari kahyangan itu merasa muak dengan tingkah Dewi Citrawati beserta para istri selir dari Prabu Harjuno Sosrobau yang hanya mengumbar nafsu birahi. Bathari Sri Widowati bagai di dalam kubangan lumpur yang panas. Bidadari Dewi Sri Widowati kemudian memutuskan untuk meninggalkan tubuh Dewi Citrawati tanpa berpamitan. Kini bidadari Dewi Sri Widowati benar-benar telah uncat dari jiwa raga Dewi Citrawati. Sementara Dewi Sri Widowati kembali ke kahyangan dan di kemudian hari akan melanglang buana untuk mencari seorang putri yang pantas sebagai tempat titisan. Sementara itu, Bathara Wisnu yang menitis di jiwa raga Prabu Harjuno Sosrobau juga merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan oleh Bathari Sri Widowati. Dewa Wisnu pun memutuskan untuk uncat keluar meninggalkan jiwa raga Prabu Harjuno Sosrobau. Kini baik Prabu Harjuno Sosrobau maupun Dewi Citrawati telah ditinggalkan oleh Dewa Wisnu dan Bathari Sri Widowati. Namun kedua orang itu belum menyadarinya. Sementara itu, Romo Bargowo telah sampai di pedukuhan terluar dari sebuah kademangan. Ia telah berada di lereng pegunungan yang sudah tidak terjal lagi. Di kiri kanan jalan yang ia lalui merupakan bukit-bukit kecil dengan beberapa anak sungai yang tidak terlalu besar namun airnya jernih. Romo Bargowo melangkah dan terus melangkah. Tiba-tiba ia tertegun sejenak. Sayup-sayup terdengar banyak orang yang berteriak, namun berirama. Ia kemudian berhenti untuk mengetahui asal suara itu dan ingin mengetahui irama apa yang ia dengar. Ia kemudian menyendengkan telinganya. Pendengarannya yang tajam semakin bisa menangkap irama itu. Hulu bis kuntul baris, yuk. Hulu bis kuntul baris, yuk. Ayo, ayo, ayo. Berulang-ulang terdengar, walau hanya sayup-sayup. Mungkin jaraknya masih cukup jauh. Ada orang yang sedang bergotong royong gugur gunung. Batin Romo Bargowo. Sedang menggarap apa mereka? Baiklah kulihat. Batin Romo Bargowo. Romo Bargowo pun kemudian melangkah menuju sumber irama yang ia dengar. Setelah menuruni lereng yang tidak begitu terjal itu, Romo Bargowo tertegun. Ia melihat banyak orang sedang bergotong royong membuat bendungan. Memang saat itu sedang memasuki musim kemarau, saat yang tepat untuk mengerjakan pembuatan bendungan. Rupanya beberapa orang sedang menggelindingkan batu besar untuk tambak bendungan itu. Dengan aba-aba yang berirama akan menambah semangat dan semakin kompak seiring seirama. Holo bes kuntul baris, yo. Holo bes kuntul baris, yo. Ayo, ayo, ayo. Kembali terdengar semakin jelas dan berulang-ulang. Dengan lambat batu yang besar itu menggelinding.
Ini saat yang tepat untuk mewujudkan topong rame sesuai bisikan dalam mimpiku. Batin Romo Bargowo. Romo Bargowo pun kemudian mendekati orang-orang yang sedang menggelindingkan batu besar itu. Kemudian ia menyapa dengan sopan kepada seorang yang memberi aba-aba itu. Maaf, Kisana, apakah saya boleh membantu? Oh, tentu saja boleh. Tetapi ini kerja gotong royong tanpa upah. Sahut orang yang disapa oleh Romo Bargowo itu. Niat saya memang akan membantu, bukan mencari upah. Sahut Romo Bargowo. Baiklah, silahkan bergabung, pinta orang itu. Mereka yang sedang gotong royong itu pun dengan senang hati menerima keikutsertaan orang baru yang belum dikenal, Romo Bargowo. Apalagi orang itu terlihat gagah, perkasa, dan tinggi besar. Ia pasti tenaganya kuat. Romo Bargowo pun kemudian menempatkan diri di tengah-tengah. Siap, tanya pemberi aba-aba. Siap, disahut dengan serentak. Hulu bis kuntul baris, yo. Hulu bis kuntul baris, yo. Ayo, ayo, ayo. Semua yang ikut mendorong batu besar itu pun terkejut bukan kepalang. Batu besar itu menggelinding dengan cepat. Bahkan orang-orang itu seakan hanya mendorong gulungan jerami. Bersambung. Semangat dan kerja gotong royong adalah wujud dari masyarakat Pancasila. Masihkah semangat dan kerja gotong royong ini ada di sekitar kita?